Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya adalah Maria Edistianda Eka Saputri dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Lampung. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Matematika Ekonomi dengan bobot 3 SKS yang diampu pada semester 1. Selanjutnya saya ingin memaparkan terkait DIA, Delivery, Interaction and Assessment selama pembelajaran mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang pertama adalah terkait deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Matematika Ekonomi merupakan mata kuliah yang mencakup dasar-dasar pengetahuan matematika sehingga dapat digunakan dalam bidang ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang fungsi, matriks, konsep derivatif hingga optimasi serta aplikasinya dalam bidang ekonomi. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan mencapai beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang terkait ruang lingkup matematika ekonomi secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah ekonomi dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang ekonomi, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan matematika ke dalam prosedur dan praktek teknikal untuk menyelesaikan masalah yang terdefinisi dengan jelas secara bertanggung jawab. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi terdiri dari 6 materi. Yang pertama adalah aljabar, yang kedua adalah fungsi linier dan penerapannya, yang ketiga adalah fungsi non-linier dan penerapannya, yang keempat adalah matriks dan penerapannya, yang kelima adalah baris dan deret serta penerapannya, dan yang keenam adalah konsep derivatif diferensial dan penerapannya. Pembelajaran saat ini dilakukan secara daring dikarenakan sejak tahun 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19. Hingga sekarang masih belum dilaksanakan pertemuan tatap muka terbatas di STIE Gentiaras, sehingga sistem pembelajarannya dilaksanakan secara blended learning. Pembelajaran dilakukan secara tatap maya sebagai bentuk sinkronus menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet, dan menggunakan Learning Management System atau yang biasa disebut LMS milik Gentiaras sebagai bentuk pembelajaran asinkronus, di mana dalam LMS ini didapat video pembelajaran yang dapat dipelajari mahasiswa secara mandiri dan sekaligus didukung oleh modul penemuan terbimbing yang sudah saya kembangkan sejak tahun 2019 bulan Agustus. Dalam pembelajaran asinkronus dan sinkronus, saya menggunakan metode penemuan terbimbing disertai diskusi. Pada pembelajaran asinkronus, penemuan terbimbing terpapar secara rinci di dalam bentuk modul. Modul yang saya buat memang berbasis penemuan terbimbing yang mendukung mahasiswa belajar secara mandiri. Mahasiswa dipancing untuk menggunakan contoh kasus sehari-hari disertai dengan pertanyaan yang dapat menuntun mahasiswa menemukan konsep. Modul yang saya buat terintegrasi dengan LMS yang mana di dalamnya terdapat video pembelajaran dan forum diskusi sebagai wadah mahasiswa untuk saling bertanya dan menanggapi. Sedangkan ketika pembelajaran sinkronus tatap maya, penemuan terbimbing terlaksana saat proses diskusi. Saya sebagai fasilitator memancing mahasiswa dengan contoh kasus disertai dengan pertanyaan sehingga muncul interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa secara berkelompok. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi secara dua arah. Pada pembelajaran asinkronus, mahasiswa belajar secara mandiri melalui modul penemuan terbimbing dan video pembelajaran. Saat mahasiswa menemukan masalah dalam video pembelajaran maupun dalam modul yang dirasa sulit untuk dipecahkan secara mandiri ataupun berkelompok, maka dosen memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu pemecahan masalah sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Sedangkan pada pembelajaran sinkronus, interaksi aktif terjadi ketika proses penemuan terbimbing diawali dengan masalah yang terjadi sehari-hari. Dosen memberikan pertanyaan penuntun berkali-kali dan direspon baik oleh mahasiswa, sehingga konsep yang diharapkan sebagai capaian pembelajaran tercapai. Kriteria penilaian menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP yang mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi.
Unsur penilaian terdiri dari tugas, UTS, dan UAS. Saya memberikan tugas di tiap minggunya, di mana bobot yang saya berikan bermacam-macam antara 3-5% dengan totalnya mencapai 50%. Sedangkan untuk UTS dan UAS, saya berikan bobot penilaian masing-masing sebesar 25%, sehingga keseluruhan penilaian mencapai 100%. Dan indikator penilaian saya dasarkan pada ketepatan penjelasan, ketepatan hasil perhitungan, dan ketepatan penerapan konsep matematika. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat-sehat ya. Ya, kita harus jaga kesehatan di zaman sekarang ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk materi, apa ada yang mau tanya materi minggu lalu? Gimana? Apa ada yang nggak paham tentang materi minggu lalu? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, saya yakin mahasiswa saya ini pinter-pinter. Kalau paham, coba saya mau tanya nih untuk memastikan ya. Coba Saudari Iren, coba jelaskan, terangkan secara singkat tentang keseimbangan pasar yang kita pelajari minggu lalu. Keseimbangan pasar itu akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar, di mana di kondisi ini terpenuhi jika harga permintaan itu sama dengan harga penawaran, atau jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawaran. Interaksi antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang dapat memunculkan keseimbangan pasar. Seingat saya sih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Saudari Iren, benar sekali ya. Jadi saya udah yakin bahwa materi minggu lalu itu tersampaikan dengan baik. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Materi hari ini kita masih lanjutan dari materi minggu lalu ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sebentar, saya coba slideshow. Oke, agak susah ternyata slideshow ya. Ya. Minggu lalu kita belajar penerapan fungsi linear bagian pertama. Jadi kita kemarin belajar fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Minggu ini kita belajar penerapan fungsi linear yang bagian kedua. Ya, di mana nanti tujuan pembelajaran kita, nih ya, tujuan pembelajaran kita itu adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menggambarkan secara geometri kasus pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar secara mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, jadi ini yang harus kita capai hari ini. Lanjutan dari minggu kemarin, kalau minggu kemarin baru sampai keseimbangan pasarnya, kalau sekarang kita masuk ke pengaruh pajak dan subsidinya. Oke, sekarang silakan perhatikan di layar. Di sini saya ada berita nih. Nah, terlihat ya? Ada dua berita nih. Berita pertama viral, harga es teh manis 98.000 di sebuah di penginapan warganet, katanya esnya dari Kutub Utara. Nah, berita yang kedua, Pertamina berlakukan harga Pertalite setara premium. Nih ada dua berita yang kontra ya, berbeda ya. Nah, coba sekarang saya minta Saudara Hendy, bisa dengar suara saya? Saudara Hendy? Ya, Bu. Oke, menurut Saudara Hendy, kenapa sih es teh di penginapan tuh harganya bisa semahal itu? Padahal kita tahu harga es teh paling kisaran 3.000 sampai 5.000 ya. Kira-kira kenapa tuh bisa harganya melonjak seperti itu? Ya, Bu. Kalau menurut saya, Bu ya, harga es tersebut mahal karena dijual di sebuah penginapan, di mana biasanya dikenakan pajak atau seperti PPN. Oke, ya terima kasih. Benar sekali, terima kasih Saudari Hendy pendapatnya. Sekarang saya minta Saudari Siska. Ada Saudari Siska? Bisa dengar suara saya? Iya. Oke, kalau menurut Saudari Siska, kira-kira kenapa nih harga Pertalite bisa setara premium?
Menurut saya harga Pertalite sekarang itu bisa sama dengan premium karena pemerintah itu memberikan subsidi, Bu. Jadi harga Pertalite yang sebelumnya lebih tinggi sekarang bisa menjadi sama dengan premium. Oke, terima kasih Saudari Siska. Benar semuanya jawabannya. Artinya apa? Artinya ketika tadi harga es teh manis tadi terkena pajak, itu mempengaruhi harganya jadi naik. Nah, ini sekarang Pertalite ketika diberi subsidi oleh pemerintah, harganya bisa setara premium, berarti lebih rendah, lebih turun. Ya, jadi pajak dan subsidi itu berarti mempengaruhi harga. Nah, kita setelah mengenal sebelumnya ya, ada dua macam harga nih, harga permintaan, materi minggu lalu ya, harga permintaan sama harga penawaran. Nah, sekarang saya tanya nih, untuk Saudari Maria, Saudari Maria. Ya, Bu. Ya, menurut Saudari Maria, gimana nih? Harga mana yang dipengaruhi pajak? Harga manakah nih? Kan ada dua harga ya, harga permintaan sama harga penawaran. Harga mana yang dipengaruhi pajak ataupun subsidi? Oke, kalau menurut saya, Bu, harga yang dipengaruhi adalah harga yang ditetapkan oleh produsen. Karena produsen itu yang punya barang. Jadi mereka yang menetapkan harga jual. Artinya, harga yang dipengaruhi pajak ataupun subsidi adalah harga penawaran, yaitu harga yang ditawarkan oleh produsen, Bu. Itu menurut saya. Oke, benar sekali ya. Terima kasih Saudari Maria. Sekarang nih, kalau kita hubungkan nih keseimbangan pasar, kira-kira gimana sih pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar? Coba saya minta pendapatnya Saudara Renda. Saudara Renda, gimana pendapatnya? Silakan. Menurut saya, kalau produk dikenal pajak akan membuat produk tersebut lebih mahal. Dan sesuai dengan hukum permintaan, jika harga barang mahal, maka minat beli konsumen akan berkurang dan mengakibatkan jumlah produk yang terjual semakin sedikit. Sebaliknya, jika produk diberikan subsidi, akan membuat harga produk lebih murah dan semakin tinggi minat beli konsumen, dan berakibat pada jumlah produk yang terjual semakin banyak. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Saudara Rendra. Jadi itu masih pendapat Saudara Rendra ya. Ini karena kita belum terbukti kan ini apakah jawaban ini bisa diterima atau tidak, ini masih jawaban sementara. Sekarang gimana untuk membuktikannya, kita akan lihat suatu kasus. Oke. Nah, di sini ada soal tentang diketahui fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh jadi ada dua fungsi ya, fungsi permintaan dan penawaran. P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q plus 3. Nah, produk tersebut dikenakan pajak nih. Jadi ada dua hal. Yang pertama, produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah Rp3 per unit. Terus yang kedua, produk tersebut diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp1,5 per unit. Oke, sekarang coba saya minta silakan kalian berdiskusi, silakan kerjakan. Kan kita sudah belajar mencari keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar di minggu lalu. Nah, silakan cari keseimbangan pasar dari kasus ini. Gimanakah harga dan jumlah keseimbangannya sebelum subsidi ataupun sebelum pajak? Itu hal pertama yang kalian cari. Nanti setelah kalian mencari yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, cari keseimbangan pasar setelah diberikan pajak dan kemudian cari keseimbangan pasar setelah diberikan subsidi. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum melanjutkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Saudara Hendy ada apa? Gimana? Mungkin bertanya, Ibu ya. Berarti karena pajak terjadi perubahan di harga penawaran ya, menjadi lebih mahal harga produknya gitu ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi kan contohnya berarti tadi kan karena pajak tadi membuat harga mahal. Membuat harga es teh tadi jadi mahal. Berarti yang mahal adalah harga produknya ya. Harganya menjadi bertambah pada harga penawaran. Karena kan yang menjual barang itu kan di harga penawarannya kan. Dari sisi penjualnya, dari sisi produsennya itu yang menjual barang. Jadi harganya akan bertambah naik itu di penawaran. Nah, kalau subsidi gimana?
Saudara Maria, gimana kalau subsidi? Menurut Saudara Maria, apa yang terjadi perubahan di mana? Kalau subsidi, harga di penawarannya menjadi berkurang, Bu. Karena kan harga barangnya menjadi lebih murah. Ya, benar sekali ya. Karena tadi kayak yang tadi Pertalite tadi, setelah diberikan subsidi, harga Pertalite-nya jadi turun kan. Nah, berarti terjadi perubahan di harga penawarannya, di harga Pertaminanya, di harga jualnya berubah. Jadi nanti terjadi perubahannya di harga penawaran setelah pajak jadinya bertambah, di harga penawaran setelah subsidi jadinya berkurang, gitu ya. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Jika ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya. Kita lihat hasilnya. Coba silahkan, Saudari Iren nih, Saudari Iren coba. Gimana? Sudah selesai, Saudari Iren menghitungnya? Sudah, Bu. Oke, gimana jadi hasilnya? Coba sebutkan yang pertama, hasil yang pertama. Oke, kalau saya hasilnya harga keseimbangan pasar itu 7. Dan jumlah keseimbangan pasarnya 8, Bu. Oke, jadi harga keseimbangan saya ketukar nulisnya. Harga itu ingat ya, harga itu lambangnya P, price ya. Jumlah itu quantity, Q ya. Jadi tadi katanya kuantitinya itu 8, harganya 7. Oke. Terus kalau soal kedua, Saudari Siska, gimana hasilnya? Untuk harga keseimbangan pasarnya setelah pajak itu 9. Dan jumlah keseimbangan pasar setelah pajak kitanya ada 6, Bu. Oh, 6. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk Renda. Renda? Saudara Rendra gimana hasilnya setelah berdiskusi? Ya. Harga keseimbangan pasar setelah subsidi 6. Dan jumlah keseimbangan pasar ya Bu setelah subsidi 9, Bu. Oke. Nah, ini hasilnya sama semua ya jawabannya ya? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Ya, berarti sudah pintar-pintar ngitungnya. Nah, bisa dilihat nih, sekarang kita akan kita bandingkan harga keseimbangan pasar dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Ya, ini kan kalau sebelum pajak harganya 7, jumlah barangnya 8. Kalau setelah pajak harganya 9, jumlah barangnya 6. Oke. Kalau menurut Saudari Iren gimana nih perbandingannya? Kalau menurut saya, Bu, harga keseimbangan setelah pajak nilainya 9 lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum pajak yang nilainya 7. Sedangkan jumlah keseimbangan setelah pajak nilainya 6 lebih rendah dari jumlah keseimbangan sebelum pajak yang nilainya 8. Artinya harga keseimbangan setelah pajaknya naik, namun jumlah keseimbangan setelah pajaknya menurun jika dibandingkan dengan keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti itu, Bu. Oke, benar sekali Saudara Iren. Nah, kalau masalah subsidi gimana nih kira-kira? Coba Saudara Maria bisa membandingkannya? Oke, Bu, saya coba ya. Jadi, Ya, Bu, harga keseimbangan setelah subsidi yang nilainya 6 lebih rendah dari harga keseimbangan sebelum subsidi yang nilainya 7. Sedangkan jumlah keseimbangan setelah subsidi nilainya 9 lebih banyak dari jumlah keseimbangan sebelum subsidi yang nilainya 8. Artinya, harga keseimbangan setelah subsidinya turun dan jumlah keseimbangan setelah subsidinya meningkat jika dibandingkan dengan keseimbangan pasar sebelum pajak, Bu. Oke, benar sekali ya jawabannya. Jadi jawaban sementara tadi kita sudah bisa kita buktikan ya bahwa pajak tadi akan mempengaruhi harga jual, yang artinya akan mempengaruhi jumlah barang yang terjual. Kalau subsidi juga begitu ya, subsidi juga mempengaruhi harga jualnya dan mempengaruhi jumlah barang yang terjual. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih.
Bisa nggak ya kalau kita menghitung besarnya pajak yang diterima pemerintah, terus pajak yang dibayarin konsumen, sama pajak yang dibayarin produsen. Karena kan bayar pajak kan nggak hanya konsumen aja ya, produsen juga harus bayar pajak. Nih, gimana nih pendapatnya Saudari Siska? Baik, Bu. Jadi menurut saya, jika kita mau mengetahui total pajak yang dibayar oleh pemerintah, kita cukup dengan mengalihkan nilai pajak dengan jumlah barang yang terjual setelah pajak. Lalu kalau kita mau melihat pajak yang dibayar oleh konsumen, kita cukup melihat beda harga setelah pajak dan sebelum pajak. Jadi selisihnya itulah yang merupakan besaran pajak yang dibayar konsumen, kemudian dikalikan dengan jumlah barang setelah pajak yang terjual. Kemudian yang terakhir, jika kita mau melihat pajak yang dibayarkan oleh produsen, kita cukup kita kurangkan saja pajak yang sudah diterima pemerintah dengan pajak yang dibayarkan oleh konsumen, karena pajak yang diterima pemerintah adalah total pajak yang diberikan konsumen dan produsen. Menurut saya seperti itu. Oke, terus selanjutnya, kalau kita mau mengetahui besar subsidi yang diberikan pemerintah, gimana? Subsidi yang diberikan pemerintah berapa, terus subsidi yang diterima produsen berapa, subsidi yang diterima konsumen berapa? Menurut Saudara Rendra gimana? Izin menjawab dulu. Kalau menurut saya, kalau mau mencari besaran subsidi, berarti kita kalikan nilai subsidi dengan jumlah barang yang terjual setelah subsidi, Bu. Selanjutnya, jika ingin mencari besaran subsidi yang dinikmati konsumen, berarti kita harus mencari besaran subsidi yang diterima dengan mengurangkan harga sebelum subsidi dengan harga subsidi kemudian. Kita kalikan dengan jumlah barang yang terjual setelah subsidi. Jika mau mencari besaran subsidi yang dinikmati produsen, kita kurangkan saja subsidi yang diberikan pemerintah dengan subsidi yang dinikmati konsumen. Oke, benar ya. Jadi ini kalau yang tadi pajak, ini yang subsidi. Ini kalau kita tuliskan dalam rumus itu seperti ini, ya. Jadi keseimbangan pasar baru setelah subsidi itu kita bisa peroleh dengan menyetarakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah subsidi. Ini saya salah tulis ya, subsidi. Nah, besar subsidi itu akan kita peroleh dengan cara mengalihkan subsidi yang diberikan pemerintah dengan jumlah yang terjual, jumlah barang yang terjual setelah subsidi. Nah, kalau mau tahu subsidi yang dinikmati konsumen, ya berarti tinggal kita kurangkan aja nih harganya. Kan kita mau tahu besarnya kan, berarti kan harga keseimbangan sebelum diberi subsidi, kita kurangkan dengan harga setelah subsidi. Kita tahu selisihnya kan. Nah, kalau mau tahu jumlah yang dinikmati konsumen, berarti selisih harganya itu kita kalikan sama jumlah barang yang terjual. Terus kalau subsidi yang dinikmati produsen, ya berarti tinggal kita kurangkan saja subsidi dari pemerintah, total yang diberikan pemerintah dengan subsidi yang diterima konsumen. Nanti kita akan dapatkan subsidi yang diterima produsen. Nah, ini tadi yang pajak ya, yang pajak juga demikian. Jadi kita bisa mengetahui sistemnya sama, keseimbangan pasar setelah pajak itu bisa kita cari dengan cara menyetarakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran ya, harga di fungsi permintaan dengan fungsi penawaran setelah pajak. Nah, kalau mau tahu total pajak yang diterima pemerintah, ya udah berarti jumlah pajaknya tadi, besar pajaknya itu cukup kita kalikan dengan jumlah barang yang terjual setelah pajak. Itu berarti pajak yang diterima pemerintah. Nah, kalau pajak yang ditanggung konsumen, berarti kita cari selisih antara harga setelah pajak dengan harga sebelum pajak. Ya, kita cari selisihnya, harga keseimbangan selisihnya. Nah, habis itu hasil ya kita kalikan dengan jumlah barang yang terjual. Kalau mau dicari pajak yang ditanggung produsen, berarti tinggal kita cari aja fungsi permintaannya. Harga pajak total yang diterima pemerintah kita kurangkan saja dengan pajak yang diterima konsumen. Oke, gitu ya. Oke, kalau begitu selanjutnya sekarang kita akan hitung nih dari soal yang tadi, kan tadi udah diketahui ya soal-soalnya tadi, kita akan hitung pajak yang diterima pemerintah berapa, pajak yang dibayar konsumen berapa dari soal-soal yang tadi. Masih ingat ya soalnya tadi ya? Coba saya buka dulu. Oke, ini soal yang tadi. Coba silahkan kalian diskusikan lagi, cari dari kasus yang tadi. Tadi kan udah terjawab ya,
jumlah-jumlahnya, jumlah harga dan keseimbangan. Cari sekarang pajak yang diterima pemerintah, pajak yang harus dibayarkan konsumen, pajak yang harus dibayarkan produsen, kemudian subsidi yang diberikan pemerintah, subsidi yang diterima produsen, dan subsidi yang diterima konsumen. Silakan saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Oke, waktunya udah habis. Jadi sudah dijawab ya. Oke. Sekarang coba hasilnya. Saya minta Saudari Iren, gimana hasilnya perhitungannya tadi? Hasil penghitungan saya itu T pemerintahnya 18, lalu T konsumennya 12, T produsennya 6. Lalu untuk subsidi S pemerintahnya itu adalah 13,5, 13,5. Lalu S konsumennya adalah 9, dan S produsennya adalah 4,5. 4,5. Oke. Gimana yang lain, sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Nah, ini kasus-kasus ini bisa kita gambarkan ke dalam grafik untuk melihat keadaan keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak, keseimbangan sebelum subsidi dan setelah subsidi. Kurang lebih nanti grafiknya akan seperti ini. Ya, jadi sesuai nanti harganya. Nih, posisi di sini ini adalah titik sebelum dikenakan pajak, ini adalah posisi keseimbangan setelah dikenakan pajak. Di sini harga menjadi lebih tinggi tapi jumlah yang ditawarkan jumlah yang terjual menjadi lebih rendah. Kebalikannya untuk yang subsidi ini yang subsidi yang di sini titik yang ini, sedangkan yang ini adalah titik yang sebelum subsidi. Terlihat ya bahwa ternyata harganya jadi lebih rendah tapi jumlah yang terjual akan semakin banyak karena adanya subsidi. Oke, baiklah. Ini sepertinya waktunya sudah sebentar lagi akan habis. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup, Bu. Tidak. Oke. Kalau gitu kesimpulannya, coba saya minta kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dari Siska? Bisa mendengar suara saya? Saya aja, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Ini menurut kesimpulan saya, pajak dan subsidi mempengaruhi keseimbangan pasar. Harga keseimbangan setelah pajak naik, namun jumlah keseimbangan setelah pajaknya menurun, Bu, jika dibandingkan dengan keseimbangan pasar sebelum pajak. Harga keseimbangan setelah subsidi turun dan jumlah keseimbangan setelah subsidinya memerikatkan jika dibandingkan dengan keseimbangan pasar sebelum pajak. Mungkin seperti itu yang menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Saudara Hendy. Jadi yang lain paham ya, itu kesimpulan itu yang kita pelajari hari ini. Jadi memang pajak dan subsidi itu mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, untuk materi itu nanti bisa kalian unduh di LMS. Jadi di LMS sudah saya cantumkan ya, handout kita hari ini. Jadi atau bisa kalian kalau ada yang masih bingung nih tiba-tiba ngerjain tugas bingung, nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Jadi saya membuat video pembelajaran di YouTube, itu bisa kalian pelajari ya, untuk kalian pelajari lebih lanjut. Terus kemudian nanti sebagai penguatannya untuk materi hari ini, tolong dikerjakan tugasnya. Tugasnya itu sudah saya cantumkan di LMS dan dikumpulkan lewat LMS kita ya, di _gentiarasnya ya. Kalau begitu kuliah saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.